Bapak, anak-anak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk bertobat. Bertobat itu untuk apa? Bertobat itu seperti apa? Jawabannya ada di bacaan-bacaan yang kita dengarkan. Mulai dari bacaan yang pertama, bacaan kedua. Gambaran pertobatan adalah gambaran kehidupan yang damai, yang harmonis. Maka dikatakan dalam bacaan yang pertama dari kitab Yesaya, pada masa itu serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak akan ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Maka pertobatan adalah membangun sebuah kehidupan yang harmoni, dan itu dimulai dari kita. Karena dikatakan di sana pada akhirnya adalah Tuhan tidak menghendaki kejahatan. Kejahatan dan perbuatan yang jahat, yang tidak baik akan merusak kehidupan yang harmonis. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka melakukan pertobatan adalah mulai melihat diri kita. Apakah kita di tengah keluarga, di tengah masyarakat, atau di tengah komunitas dapat hidup bersama dengan orang lain? Apakah kita dapat membangun kebersamaan, memberikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita? Ataukah kita menjadi orang yang suka membuat suasana menjadi gaduh, membuat konflik, memicu konflik, atau membesarkan konflik, memicu permusuhan, pertentangan, atau malah mendukung adanya pertentangan di antara orang-orang di sekitar kita, atau di komunitas, di kelompok, bahkan juga di keluarga. Ibu, bapak, saudara-saudari, maka sebenarnya ini tidak sulit untuk melihat bagaimana hidup kita, apakah sudah sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Kita diajak untuk membangun kehidupan yang harmoni dengan semua orang, dimulai dari keluarga. Pertobatan itu ibaratnya adalah menata kembali rumah kita, atau menata kembali hidup kita. Ibu, bapak, dan saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tinggal di sebuah rumah yang secara rutin rumah itu kita bersihkan dan juga kita tata kembali. Mungkin karena kesibukan, karena macam-macam alasan, ya sudah, kita kurang memperhatikan rumah. Karena masih banyak hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Maka kadang-kadang ada barang yang menumpuk, entah itu di gudang, atau di ruang tamu, atau di kamar, atau dimanapun, sehingga rumah menjadi kotor. Juga barang-barang itu tidak pernah kita bersihkan. Mungkin bahkan sudah bertahun-tahun tidak kita pakai, tidak pernah kita gunakan, dan sebenarnya tidak kita butuhkan. Maka menata rumah
itu untuk membawa suasana yang baru, suasana segar, menjadi lebih sehat. Maka barang-barang perlu kita pindahkan, kita pilah-pilah, mana yang tidak digunakan akan dibuang, atau yang masih baik tapi tidak kita perlukan bisa kita berikan kepada orang lain. Pendek kata, rumah ditata kembali. Dalam penataan itu, kalau itu milik kita, tentu akan dengan mudah kita memindah. Tapi kalau tidak, maka harus izin memberitahu kepada yang punya barang itu, memberi pengertian, lalu meminta maaf, harus memindahkan barang tersebut. Ibu bapak saudara-saudari, hasil penataan kembali rumah biasanya membawa kesegaran, kembali memberikan semangat dalam hidup. Apalagi kalau memang sudah lama tidak kita perhatikan, sehingga rumah itu nampak berantakan sekali. Hal ini memang harus kita lakukan. Ada suasana baru, kesegaran baru, semangat baru, dan dilakukan bersama-sama. Saling membantu satu sama lain. Demikian pula Bapak Ibu, saudara-saudari, pertobatan dalam menata hidup kita. Ada sesuatu yang harus kita tata kembali, bangun kembali, bahkan harus kita singkirkan hal-hal yang jelek, hal-hal yang membuat hidup kita menjadi khawatir, cemas, bahkan juga merasa gelap, karena semakin jauh dari Tuhan harus berani kita singkirkan. Kita tata kembali hidup kita. Bahkan ketika kita menata hidup kita, kita bersinggungan dengan orang lain, mungkin sahabat, teman, keluarga, kita juga harus minta maaf. Karena pertobatan itu berdampak dan berefek pada orang-orang di sekitar kita. Pertobatan bukan hanya kita yang berubah, tapi mengajak bersama-sama untuk berubah. Satu keluarga mungkin punya kebiasaan yang tidak peduli dengan keadaan rumah. Ya, mari kita bangun kepedulian itu untuk menata rumah. Mungkin satu keluarga karena kesibukan tidak lagi memperhatikan hari ulang tahun masing-masing anggota keluarga. Ya, mari kita mulai saling mengingatkan. Mungkin dalam keluarga itu tidak terlalu penting makan bersama atau peduli dengan anggota keluarga yang lain, mungkin istrinya, suaminya, anak-anaknya mau makan atau tidak, ya sudah. Maka mari kita mulai membangun kepedulian itu. Diajak untuk makan bersama, diajak untuk membuka komunikasi dari hati ke hati, bukan hanya asal duduk bersama, tapi berani menyediakan waktu untuk mendengarkan apa yang dirasakan, apa yang dikeluhkan, apa yang diharapkan pada anggota keluarga yang lain. Jadi ketika makan bersama, luangkan waktu untuk mendengarkan dan juga untuk mengungkapkan isi hati, bukan sibuk dengan gadgetnya, dengan HP-nya, atau sibuk dengan hal-hal yang lain. Tapi waktu makan bersama dengan keluarga adalah waktu yang istimewa, waktu yang penting. Karena pada saat itu kita mau memberikan hati kita, waktu kita pada semua anggota keluarga. Di saat yang lain biasanya lebih sulit. Memang ada keluarga-keluarga yang pada kesempatan tertentu pergi bersama. Nah, itu juga baik, meskipun hanya jalan-jalan, ya.
tapi kesempatan untuk mendengarkan, membangun kehidupan bersama dengan saling peduli itu sangat penting. Apa yang dilakukan di dalam keluarga itu akan menjadi kekuatan untuk melakukan di luar keluarga. Perhatian yang kecil-kecil terhadap keluarga merupakan sumber pemicu bagaimana kita juga bisa memperhatikan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Dan itu dimulai dari keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pertobatan memang seringkali diartikan secara negatif, yaitu pembatasan, larangan. Tapi kalau dimengerti secara positif, pertobatan itu adalah belajar kembali. Saya yakin Bapak Ibu yang bekerja, apalagi masih belajar, teman-teman muda yang masih belajar, itu dengan belajar maka akan mendapatkan pengetahuan yang baru, wawasan yang baru, skill yang baru. Demikian pula ketika Bapak Ibu sudah bekerja, akan di-refresh kembali, entah oleh organisasi, entah oleh perusahaan, untuk diminta belajar kembali. Belajar kembali berarti kembali melihat hidup kita dan menata kembali. Apakah sudah sesuai dengan tuntutan zaman? Apakah sudah sesuai dengan tuntutan perusahaan? Mungkin perusahaan memerlukan pengetahuan yang baru, wawasan yang baru. Kita diajak untuk belajar kembali. Pertobatan demikian pula, belajar kembali melihat hidup dan menata kembali hidup kita dengan sesuatu yang baru, memberi dampak yang baru, yang lebih segar, lebih baik bagi hidup kita maupun bagi keluarga kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, maka mari kita tanggapi pertobatan ini dengan penuh semangat, antusias, karena kita diajak untuk belajar kembali supaya mendapat wawasan hidup yang baru, bisa membangun kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang harmoni. Memang karakter orang berbeda-beda, ya. Tadi ada singa, ada kambing, ada anak kecil, ada ular. Karakter kita dalam komunitas, dalam keluarga juga berbeda-beda. Tapi karakter jangan sampai merusak keluarga, merusak komunitas, merusak orang lain. Karakter itu harus dikendalikan supaya kita bisa hidup bersama. Mari Ibu Bapak, kita masuki minggu Advent yang kedua ini dengan penuh semangat belajar, membangun hidup kita menjadi lebih baik. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.